mereka menghibur teman-teman. Kok dia bilang aku menghibur teman-temanku semua senang, semua bisa pulang, semua decision negatif. Saya tidak bisa, saya tetap positif terus. Akhirnya dia jenuh, tidak mau menghibur, putus asa, diri. Itu kembali parah, bunuh diri. down. Oke, terus selama tante di rumah sakit itu tante pernah ngelihat nggak ada pasien parah gitu yang sampai kena corona itu sampai parah banget gitu? Puji Tuhan tidak ada, karena pasien di Indrapura itu tidak ada sampai parah seperti kayak di TV-TV itu yang sampai meninggal sampai gimana, tidak ada. Tapi mereka termasuk juga parah loh dalam hal tekanan batin. Lebih parah mereka daripada jika orang-orang langsung mati seperti itu, karena mereka tekanan batin banyak yang stres loh, banyak yang hasilnya hari ini swab, hasilnya kan besok ternyata hasilnya ditunggu-tunggu dia masih positif. Itu mereka banyak yang stres. Ada yang bilang saya sudah 7 bulan tidak ketemu istri. Orang Bali itu, orang pelayaran itu kan dia kan tidak ketemu keluarga, tidak ketemu saudara, tidak ketemu anak, istri kan tidak ketemu ya. Jadi dia mau pulang, waktunya dia pulang, dia divonis kena positif COVID, langsung dikarantina. Dia sampai stres. Kenapa? Sudah berapa bulan tidak ketemu istri, terus dia kena COVID, bagaimana? Banyak di sana yang seperti itu. Sampai ada orang bapak-bapak PNI makan roti sampai jatuh. Karena apa? Sampai tangannya sampai gemetaran. Kepikiran dia, hasilnya gimana ya? Saya sudah lama di sini, sudah 21 hari. Itu ada yang sampai berbulan-bulan ya itu di situ, tidak sembuh-sembuh. Ada ya, sampai berbulan-bulan lah. Maksudnya paling lama 30 hari juga ada. Karena pihak perusahaan kan kadang nggak mau toh kalau hasilnya positif boleh pulang. Sebenarnya nggak apa-apa positif pulang. Kalau sudah 14 hari itu katanya kan virusnya sudah mati. Tapi pihak perusahaan kan tidak mau ya, mintanya kan hasilnya negatif. Jadi mereka tetap di penampungan sih loh. Ada ya itu yang bilang Bapak Pel itu sampai gemetar-gemetar dia, panik dia. Ini hasilnya gimana ya, hasilku ini positif apa negatif ya. Habis tahu hasilnya dia negatif, teriak-teriak akan mendapatkan lotre begitu luar biasa. Teriak-teriak dia senang sekali, luar biasa. Ada lagi juga yang namanya Fajar, istilah itu. Dia pinter joget, pinter apa. Dia senang menghibur teman-temannya susah. Dalam karaoke dia menyanyi sambil berjoget. Tapi hasilnya swab tetap positif. Akhirnya sampai dia tuh nggak mau mereka menghibur teman-teman. Kok dia bilang aku menghibur temanku semua senang, semua bisa pulang, semua decision negatif. Saya tidak bisa, saya tetap positif terus. Akhirnya dia jenuh, tidak mau menghibur, putus asa, diri. Itu kembali parah, bunuh diri. down. Maksudnya tidak mau menghibur diri, menghibur teman-teman tidak mau. Jadi dia ya sudah di kamar aja, diam aja gitu. Nah itu yang paling bahaya ya, kalau udah sampai putus asa. Betul. Malah sampai nanti dia semakin parah. Iya. Berarti selama di rumah sakit itu tante nggak nemuin pasien-pasien yang kayak sesak nafas, beler atau sampai meninggal tuh enggak ya? Kalau seperti itu banyak ada. Kalau sesak nafas ada, beler ada. Ada banyak. Jadi ya kayak flu gitu ya? Iya, yang flu, sesak nafas ya ada. Sampai. Jadi ada obatnya ya. Nanti kalau sesak nafas kasih obat. Kalau sesak nafas ada, dan tinggi ada obat dan tinggi gitu. Jadi maksudnya kayak nggak sampai tahu ada yang meninggal di situ gitu loh. Oh, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada sampai tahu. Tapi katanya itu kayak Surabaya itu zona hitam sampai
zona hitam gitu. Jadi nggak merah lagi. Betul, betul. Kan Lagi saking kan parahnya. Risma kan lagi ngadakan ada apa kayak swab seperti apa itu kan untuk ke Surabaya kan digratiskan, tapi kalau luar Surabaya itu membayar 125. Jadi orang kalau datang ke Surabaya sekarang harus menunjukkan hasil swab. Di sini sekarang lagi kejar-kejar seperti itu. PSBB sekarang dijalankan lagi. Karena di Surabaya sekarang ada 3.000 lebih setiap harinya Yang positif. orang kena positif Wow. COVID-19. Terus yang dari Surabaya udah nggak boleh keluar kota atau gimana? Ya silahkan keluar kota nggak apa-apa, tapi ya resiko ditanggung sendiri. Tetap boleh. Terus bawa apa? Surat itu. Hasil rapid test itu ya. Ya, betul. Tapi juga kalau bisa ya jangan pulang dulu lah, apalagi kan seperti Iya. ini ya, kita rawat sekali. Jadi yang dari Surabaya jangan pulang ke luar kota, yang luar kota jangan masuk ke Surabaya. Ya, Karena untuk nanti ini keselamatan sekarang bersama. sudah memberitahu untuk RT RW setempat kalau ada warga yang di luar Surabaya itu harus memberikan data swab. Pesan dan kesannya untuk orang-orang yang berkeliaran di ruang sana, di luar sana, itu apa? Ini di pengalaman saya minta tolong buat semua saudara, teman, dan semuanya jangan lupa pakai masker, itu nomor 1. Masker Pakai jangan masker. taruh dagu, jangan taruh kepala. Pakai masker yang benar di hidung sampai dagu. Dan masker untuk scuba atau masker yang lainnya itu tidak baik. Itu masih kemungkinan terjangkit masih bisa. Pakailah masker medis yang rangkap 3, atau kalau bisa buat sendiri aja dari kain yang agak tebal. Karena itu salah satu cara untuk menghindari kita dari COVID. Dan jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, dan kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Jangan pergi ke tempat ramai, jangan pergi ke tempat yang banyak orang-orang yang tidak pakai masker. Itu sangat rawan sekali. Itu yang saya inginkan buat saudara-saudara, teman, dan handetolan semuanya. Dan jangan meremehkan COVID. COVID tidak terdeteksi, COVID tidak bisa dilihat dengan orang sakit kepala, pusing, batuk. Sekarang COVID sudah lebih menyerangnya itu sama orang-orang yang kekebalan imunnya kurang sehat. Jadi pesan saya, hiduplah dengan takut akan Tuhan dan happy. Dalam arti jangan banyak pikiran, karena banyak pikiran, susah, sedih itu menurunkan imun tubuh, menjadikan kalian semua gampang tertular COVID-19. Itu aja pesan saya. Ya, jadi tetap gunakan protokol kesehatan teman-teman, dan juga jaga imun tubuh kita biar tetap sehat. Betul. Dan tetap yang terpenting andalkan Tuhan dalam segala situasi. Amin. Iya. Amin. Terima kasih Tante. Tuhan kita Luar biasa. Ya. Sama-sama. Tante juga orang yang luar biasa. Tuhan memberkati. Ketika saya kenal Tante, Puji Tuhan. beliau itu sosok yang tegar, kuat sekali dalam menghadapi segala tantangan dalam masalah hidup. Itu Tante yang saya kenal ini orangnya itu selalu dibawa ceria, ketawa. Meskipun beliau itu nyeritakan sesuatu hal yang sangat menyakitkan, selalu dia bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan itu baik dalam hidup Tante. Dan itu membuat saya ngerasa menjadi teladan buat saya pribadi, untuk penyemangat saya. Dan Tante tetap semangat ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Semangat.
Tante luar biasa Puji nama Tuhan. dan Tuhan Yesus kita. baik. Tuhan kita luar biasa. Terima kasih kesaksiannya dari orang yang Amin. sangat luar biasa. Oke. Puji nama Tuhan. God bless you. Terima kasih Tante. Selamat malam.